Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rahmatan lil alamin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur pada Allah Azza wa Jal pada kesempatan di siang hari yang cukup sejuk ini di musim hujan. Kita kembali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufiknya untuk bisa hadir melaksanakan kewajiban kita ibadah salat duhur berjamaah, dan kembali kita akan menikmati maidatur rahman, hidangan Allah dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan setiap detik waktu kita mengisinya dengan amal kebaikan, kelak di yaumil qiyamah akan menjadi pemberat timbangan amal di yaumil mizan. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah berkenan menerimanya dan menjadikan kita sebagai ahli jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam juga mari kita sampaikan pada Sayyidil Mursalin wa khatamin nabiyyin nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, pada para sahabat ridwanullah alaihim, dan pada kita semua umatnya. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kita hari ini akan kembali melanjutkan seri kajian fikih keluarga, khususnya dalam bab harta yang ada di antara keluarga, yaitu pembahasan hukum waris sebagai salah satu di antara ilmu yang Nabi SAW wasiatkan untuk kita mempelajarinya sekaligus mengajarkannya. Di mana hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang masih terkait dengan 3 rukun waris, ya. Masih ingat Pak 3 rukun waris itu apa aja? Hah? Pewaris, ahli waris, dan wah ini kayaknya nggak siap jadi ahli waris nih. Harta waris, ya. Nah, tapi yang hari ini akan kita bahas jamaah sekalian, 2 di antaranya, ya, karena kita sudah membahas pada pertemuan sebelumnya tentang pewaris, yaitu pihak yang meninggal dan hartanya akan diwariskan. Karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa yang namanya praktek waris itu baru ada ketika seseorang meninggal, ya. Tapi ketika seseorang meninggal jamaah sekalian, belum tentu juga nanti kita akan membahas tentang warisan, ya. Karena rukun kedua setelah dipastikan seseorang meninggal adalah dia juga meninggalkan harta waris, ya. Jadi apa yang mau diwariskan kalau ada orang meninggal tapi nggak punya harta waris, gitu kan. Nah, jadi maka pembahasan kedua atau rukun kedua di dalam hukum waris adalah terkait dengan hartanya. Nah, tetapi jemaah sekalian, harta waris itu tidaklah disebut harta waris, ya, jika memenuhi beberapa syarat. Nah, jadi terkait dengan harta ini yang nanti akan diwariskan kepada ahli waris sebagai rukun ketiga itu harus memenuhi beberapa syarat. Tapi sebelum kita masuk jamaah sekalian kepada syarat-syarat yang terkait dengan harta waris sebagai rukun kedua, satu hal yang juga harus kita ketahui jamaah sekalian, karena ini kadang juga perspektif yang kurang tepat di antara masyarakat ketika mendengar istilah harta waris, sebagai anggap yang namanya akan nilainya rumah, tanah, gitu ya. Nah, itu disebut harta waris. Benar itu waris, tapi waris itu ya definisinya adalah, atau harta itu sendiri definisinya adalah asyai'ul mutaqawwam, sesuatu yang memiliki nilai. Nah, jadi yang namanya harta itu Pak, itu tidak hanya aset-aset yang nilainya besar, ya, termasuk kepemilikan barang kita yang dia memiliki nilai jual, artinya masih memungkinkan untuk diperjualbelikan, itu juga termasuk harta. Maka kalau kemudian seseorang meninggal, dia masuk kategori harta waris. Contoh misalnya Pak, sendok garpu di dapur, harta waris bukan?
Nggak mesti sendok garpunya terbuat dari emas Pak dan bertahtakan berlian, nggak mesti. Yang penting masih bisa dijual nggak itu gitu ya. Artinya masih memungkinkan dia punya nilai nggak walaupun kecil gitu. Nah itu juga termasuk harta gitu ya. Bahkan mungkin sendal jepit ya, celana dalam kalau masih dijual gitu ya. Ada kaosnya gitu ya, baju, pakaian dan seterusnya. Itu semua masuk kategori harta. Nah kalau kemudian diwariskan berarti namanya menjadi harta waris gitu. Jadi jangan kita selalu berpikir yang namanya harta waris itu nilainya besar. Yang kecil pun dia masuk kategori harta waris. Malah jamaah sekalian, berhati-hatilah kita terhadap harta yang mungkin Pak menurut kita itu sepele, karena Nabi menyebutkan ya, barang siapa menemukan sebuah jarum yang terjatuh di atas tanah lalu kita mengambilnya untuk memilikinya dengan niat memilikinya, itu pasti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena semua yang berwujud harta kalau itu kemudian bukan hak kita ya lalu kita ingin miliki, maka itu termasuk bagian dari mencuri. Nah, jadi harta itu sekali lagi adalah semua hal yang memiliki nilai jual. Ya, itu disebut harta. Nah, jadi sekali lagi tidak hanya terkait dengan aset-aset yang nilainya besar ya. Baik, tapi kalau bagaimana teknis membaginya Pak? Nah, kalau itu sih memang kadang ada hal-hal yang teknisnya itu ya tidak terlalu harus saklek lah gitu ya. Kayak misalnya Pak jemaah sekalian, seperti saya katakan Pak, perkakas dapur kira-kira gimana bagi warisinya Pak? Gimana caranya Pak? Misalnya ada orang punya 10 anak gitu. Apakah setiap anak harus masing-masing dapat garpu dan sendok yang sesuai hukum waris? Ya mestinya begitu Pak. Tapi kalau seandainya misalnya gini, seluruh ahli waris sepakat gitu kan, pokoknya untuk hal-hal yang mungkin nilainya kecil dan sepele ini ya kita sedekain aja lah misalnya. Nah, itu boleh silakan gitu. Ya, atau misalnya diberikan kepada sebagian ahli waris yang membutuhkan. Selama dengan syarat Pak ya, semua ahli waris setuju atau sepakat. Itu. Atau misalnya yuk kita bagi warisan, tapi mungkin yang cukup kita bagi adalah nilai rumahnya saja misalnya. Adapun yang ada di dalamnya, interiornya misalnya, udah kita sepakati diserahkan kepada yang membutuhkan dari ahli waris yang ada. Ya, misalnya anak bungsunya lah atau saudara sulungnya, saudara bungsunya dan semacamnya. Nah, itu nggak ada masalah gitu ya. Jadi artinya ini sifatnya teknis saja. Tidak harus saklek membagi hukum waris atau membagi lah ya seperti membagi harta-harta yang nilainya besar. Dan juga tidak perlu juga Pak untuk nilainya yang kecil-kecil dinotariskan. Nanti warisannya dikumpulin gitu, kaos dalam, celana dalam, kaos almarhum itu dinotariskan Pak, dicatatkan gitu. Ya nggak mesti juga gitu ya. Biasanya yang dinotariskan apa aja Pak? Yang besar-besar aja kan, rumah, tanah, kendaraan mungkin bisa dinotariskan, atau perusahaan misalnya Mas kalian ya. Perusahaan ketika dia beralih kepemilikan misalnya kepada ahli waris, nah itu bisa saja dinotariskan. Tapi kalau hal-hal yang sepele, maka itu berdasarkan kesepakatan saja sesama ahli waris seperti apa mau dibagi-bagi ya. Baik, nah ini hal yang harus kita pahami dulu terkait dengan apa itu yang disebut dengan harta waris ya. Jadi tidak hanya yang asetnya nilainya besar. Nah, namun jemaah sekalian, agar suatu harta itu bisa diwariskan ya kepada almarhum, maka harus memenuhi bisa diwariskan kepada ahli waris ya, almarhum nggak bisa lagi. Nah, maka harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama adalah harta itu harus halal ya, artinya dia bukan harta yang dimiliki oleh orang lain yang diambil secara zalim. Halal, betul-betul murni milik almarhum, dan juga dipastikan tidak dalam posisi sengketa dengan pihak lain. Artinya kalau masih dalam kondisi sengketa Pak dengan pihak lain, ya jangan langsung dijadikan harta yang dibagi-bagi untuk ahli waris, tapi selesaikan dulu sengketanya gitu ya. Nah, kalau udah selesai bagaimanapun nanti hasilnya ya barulah itu bisa dihukumi sebagai harta waris atau bukan. Nah, dasarnya adalah karena harta yang tidak halal itu jemaah sekalian pada dasarnya tidak bisa diwariskan. Ya, Rasul bersabda, "Man nabata lahmuhu minas suhti fannaru aula bihi." Barang siapa yang dagingnya tumbuh dari harta yang haram, maka neraka pantas baginya. Dalam arti jemaah sekalian, kita sebagai orang yang saat ini masih hidup Pak, yang memungkinkan akan mewariskan harta kepada ahli waris kita, jangan sampai kita kemudian mewariskan harta yang itu bisa menjadi dosa jariah karena dari harta itu tumbuh daging yang haram dari keturunan kita. Nah, tetapi ya sekalian, sedikit mungkin kita perluas ya. Harta haram itu ada 2 jenis Pak. Harta haram itu ada 2 jenis. Pertama adalah harta haram yang kepemilikannya jelas milik orang yang dizolimi. Dan yang kedua harta haram yang itu tidak jelas milik siapa. Ya.
Artinya harta haram itu Pak, cara kita menyelesaikannya adalah bukan diwariskan, bukan dijual gitu ya, atau bukan diberikan kepada seseorang, tapi kita harus menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan syariat. Kalau harta itu Pak, sebenarnya misalnya ya hasil curian, maka kewajiban kita adalah mengembalikannya. Kalau yang kemudian kita curi itu dia sudah meninggal, ya diserahkan kepada keluarga atau ahli warisnya. Tapi ada Pak, mungkin ini yang banyak di masyarakat kita ya, harta yang sebenarnya bisa jadi banyak ulama memfatwakan haram, tapi nggak ada pemiliknya Pak. Dan kalau dikembalikan malah menjadi hal yang mudorot. Apa itu? Rekening bank konvensional. Rekening bank konvensional ya, yang mana ya tadi saya katakan kebanyakan ulama ya, karena sebenarnya bunga bank itu kan masih debatable sebenarnya di antara para ulama ya. Tapi kalau Majelis Ulama Indonesia Pak memfatwakan bunga bank konvensional itu termasuk riba. Ya. Jadi maka bisa dikatakan kebanyakan mengatakan haram, walaupun ada fatwa yang mengatakan itu bukan riba, masuk kategori bagi hasil dan seterusnya. Nah, tapi kalau seandainya Pak kita ingin mengambil sikap kehati-hatian ya, bahwa bunga bank itu adalah riba misalnya. Lalu kemudian seseorang meninggal, dia mewariskan beberapa buku rekening yang di situ berasal dari bank konven. Nah, maka caranya bagaimana Pak menyelesaikan warisan berupa rekening yang dari bank konvensional ini? Gimana coba? Nah, ditahan dulu semua? Ya sebenarnya ditahan dulu semua gitu ya. Ada gini Pak, di dalam rekening bank itu kan ada ya, apa namanya, kode-kode nomor yang itu adalah bunga ya. Ada kan biasanya di buku rekening itu Pak ya. Nah, jadi ahli waris dalam hal ini jemaah sekalian menghitung saja tuh nomor apa namanya, bunga-bunga yang dilihat di kode buku rekening tersebut ya. Setelah dihitung dari pembukaan awal sampai terakhir, maka diakumulasikan, dikumpulkan. Nah, hasil dari akumulasi atau pengumpulan itu tadi Pak diapakan oleh ahli waris? Apakah dikembalikan ke bank? Nah, kalau dikembalikan ke bank, dipakai bank untuk kredit lagi. Artinya di situ kita malah membantu mereka menjalankan praktek ribawi. Maka bagaimana caranya Pak? Disedekahkan. Nah, disedekahkan untuk fasilitas umum. Nah, jadi bisa apa namanya diserahkan ke lembaga-lembaga sosial yang misalnya dia apa, atau misalnya Pak bisa jadi nih untuk bayar pajak, nggak apa-apa kan pajak juga untuk fasilitas umum nanti kan. Ya, jadi bukan untuk bayar zakat Pak ya, untuk bayar pajak gitu, karena pajak untuk fasilitas umum. Nah, itu bisa masuk kategori diambil dari harta seperti ini. Jadi bukan diserahkan kepada pihak bank gitu. Nah, jadi cara bagaimana kita menyelesaikan harta haram seperti ini yang memang itu tidak mungkin dikembalikan kepada pemiliknya, caranya sebenarnya istilahnya Pak disedekahkan untuk fasilitas umum. Nah, dari mana atau lembaga apa yang nanti kita serahkan, nah itu bebas saja ya. Bahkan ada sebagian ulama yang membolehkan Pak untuk masjid, itu ada sebagian mengatakan, namun lebih baik itu tidak untuk masjid. Karena kenapa? Orang-orang Arab jahiliyah dulu Pak, ketika mereka mempugar Ka'bah, sepakat tidak akan Ka'bah itu diperbaharui menggunakan sumber-sumber riba. Padahal orang-orang Arab jahiliyah itu menyekutukan Allah Pak, gitu. Tapi mereka tetap mencari harta yang sumbernya halal dan tidak bermasalah. Baik, ini syarat yang pertama ya, agar harta itu bisa diwariskan. Jadi jangan sampai kita mewariskan harta kepada ahli waris yang itu tidak halal, karena bisa menjadi dosa jariah bagi kita yang meninggalkan harta ini untuk mereka. Yang kedua jemaah sekalian, harta ini dimiliki selagi hidup. Siapa hidupnya siapa Pak? Pewaris atau ahli waris? Pewaris. Jadi harta ini adalah harta yang memang milik pewaris ketika dia masih hidup. Piutang termasuk nggak Pak? Piutang. Orang lain berhutang kepada almarhum, itu termasuk harta waris nggak? Walaupun saat almarhum meninggal sedang tidak dia pegang. Termasuk. Karena pada dasarnya itu milik almarhum. Tapi apa Pak? Yang kadang di masyarakat kita ada sejumlah harta yang disandarkan kepada kematian seseorang, namun sebenarnya itu bukan hasil usaha dari almarhum ketika masih hidup. Nah, itu bukan harta waris. Misalnya adalah ya, bukan santunan kematian. Ya. Nah, santunan kematian, atau bukan uang pensiun, atau bukan klaim asuransi. Nah, tapi dari ketiga ini memang perlu dirinci Pak, karena ada sebagian dari tiga ini yang masuk kategori harta waris, ada yang bukan. Ya, kalau uang santunan Pak, murni 100% itu bukan harta waris.
Apakah santunan itu berasal dari tetangga? Ya, kadang masyarakat kita kan punya tradisi ketika ada orang meninggal ada baskom depan rumahnya gitu ya, ditutupi kain gitu. Lalu ada yang apa? Sedekah. Nah itu bukan harta waris, Pak. Lantas harta siapa itu, Pak? Kalau bukan harta waris, harta siapa? Maksudnya bukan harta almarhum yang diwariskan gitu, karena ini kan munculnya setelah meninggal seseorang kan, bukan hasil usaha dari yang meninggal. Maka harta ini, Pak, hakikatnya atau gini, tetangga itu ketika mereka sedekah itu niatnya, Pak, sedekah untuk almarhum atau untuk keluarga almarhum? Hah? Untuk keluarga almarhum, bukan untuk almarhum ya. Berarti yang memiliki harta ini bukan almarhum, dalam arti bukan harta waris, berarti siapa? Keluarga almarhum. Nah, dalam arti bagaimana cara baginya? Terserah keluarga almarhum atas dasar kesepakatan mereka. Ya, mau misalnya sepakat bagi sama rata di antara mereka, atau misalnya sepakat mau dipakai untuk pengurusan jenazah, atau disepakati untuk disedekahkan atas nama almarhum. Nah, itu silakan. Jadi dia tidak terikat dengan hukum waris. Ya. Nah, yang kedua nih Mas sekalian, uang pensiun. Nah, kalau uang pensiun ini, Pak, nah santunan, Mas, sebelum saya masuk ke yang kedua, uang santunan ini bisa jadi sumbernya dari tetangga, Pak, atau bisa jadi dari tempat kerja kita. Ya, bisa jadi nih. Di sini ada nggak, Pak? Kalau ada orang karyawan meninggal misalnya, ada santunan nggak dari perusahaan? Tapi bukan ini, Pak. Santunan ini bukan hasil kumpulan gaji almarhum. Murni itu dari perusahaan. Mungkin dari dana sosial atau dari keuntungan mereka yang dimasukkan dalam dana sosial. Ada nggak? Ada ya. Nah, kalau ini sekali lagi ini bukan harta waris. Jadi milik siapa? Keluarga. Nah, tapi bisa jadi, Pak, ada uang pensiun. Uang pensiun ini ada dua kemungkinan. Bisa jadi dia adalah santunan hari tua dari perusahaan, maka dia mirip seperti yang pertama. Atau bisa jadi, Pak, uang pensiun ini sebenarnya adalah hasil kerja almarhum ketika dia masih hidup, yang mana dipotong dari gajinya. Ya, biasanya masuk di mana, Pak? Kalau di perusahaan-perusahaan ada lembaga kayak Jam Sostek misalnya gitu ya, atau apa lagi misalnya, Pak, kalau yang sempat viral karena ada kasus korupsi itu Asabri gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya lembaga yang, atau di sini mungkin Mas, Pak, koperasi ya, ada nggak di sini ngurusin uang pensiun karyawan Kisel? Nggak, bukan ya, beda lembaganya ya. Hah? Jam Sostek ya. Nah, jadi artinya, Pak, uang yang terhimpun di Jam Sostek yang akan diberikan kepada seseorang atau diberikan kepada keluarga orang yang meninggal, kalau itu selama ini adalah hasil dari gaji yang dipotong dari siapa? Almarhum sebelum meninggal, ini harta apa ini? Harta waris. Berarti dia nanti terikat dengan hukum waris. Kecuali nih, Pak, kecuali kalau misalnya ada semacam kayak polis asuransi yang di situ almarhum membuat persyaratan bahwa yang akan menerimanya adalah siapa misalnya. Bisa jadi yang terima istri saja gitu kan, atau yang menerima adalah anak yang mana misalnya gitu ya. Nah, maka ini dikhususkan kepada yang menerima dalam polis itu. Jadi mirip seperti asuransi nih. Baru yang ketiga nih, Pak ya. Kalau asuransi jamaah sekalian, ini asuransi hari ini yang pernah saya pelajari itu, Pak, ada dua jenis. Namanya disebut dengan unit link. Benar nggak, Pak, asuransi unit link? Jadi asuransi itu terhimpun di dalamnya dua akad. Pertama adalah akad asuransi, yang kedua adalah akad investasi. Biasanya dibagi dua, ya, berapa persen untuk asuransi, berapa persen untuk investasi. Nah, ketika seseorang meninggal, dia dapat klaim asuransi, Pak, yang unsur investasi itu menjadi harta waris. Karena investasi itu berarti kan termasuk hasil usaha dari almarhum. Tapi kalau unsur asuransinya, Pak, nah ini yang jadi masalah nih, Pak. Yang unsur asuransinya ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena ini nanti tergantung fatwa siapa yang diikuti tentang hukum seseorang mendapatkan polis asuransi atau seseorang mendapatkan klaim asuransi. Karena dalam masalah ini, Pak, urusan asuransi ini ada tiga pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan mutlak asuransi itu halal, karena bagian dari saling tolong menolong antara sesama pemilik polis. Ada pendapat yang mengatakan asuransi ini haram mutlak, karena itu bagian dari gambling, perjudian. Ya, kadang orang mempermainkan hidup dan matinya gitu. Dan pendapat yang ketiga, Pak, mengatakan tergantung. Bisa jadi dia masuk kategori halal, bisa juga tidak. Makanya MUI memfatwakan ada asuransi yang syar'i, ada asuransi yang konven. Ya, ada nggak? Di Indonesia kan berlaku gitu kan, ada asuransi syariah, ada asuransi konvensional. Nah, maka kalau kita kemudian memiliki polis asuransi syariah, Pak,
Ya, berarti uang atau persentase dari uang yang kita asuransikan di lembaga syariah itu masuk kategori santunan dari sebagian dari apa? Pemilik polis asuransi. Berarti dia masuk kategori apa, Pak? Harta waris atau bukan? Hah? Bukan harta waris. Artinya itu nanti akan diberikan kepada pihak yang ditunjuk sebagai penerima klaim asuransi. Nah, sedangkan Pak, kalau kita misalnya punya asuransi di lembaga konvensional, ya mungkin kita terpaksa harus memilikinya karena terikat dengan perusahaan di mana kita kerja misalnya, maka dalam hal ini Pak, itu termasuk yang difatwakan kalau di negeri kita hukumnya haram, maka kita hanya boleh mengambil sejumlah nilai premi yang sudah kita setorkan, ya. Sisanya itu wajib disedekahkan, layaknya riba. Misalnya ya, kita sudah bayar preminya misalnya anggaplah 100 juta, dapat klaim 200 juta misalnya, Pak. Maka yang diambil berapa? 100 juta. Sisanya itu sedekah. Ya, nah 100 juta ini Pak, harta waris atau bukan? Harta waris. Harta waris. Ya, jadi itu diserahkan kepada keluarga dengan hukum waris. Tapi kalau pakai sistem syariah Pak, itu bukan harta waris. Itu malah nanti diserahkan kepada siapa yang ditunjuk di dalam polis asuransinya. Terbayang Pak kira-kira cara ngurusin? Atau jangan-jangan pada nggak punya asuransi di sini? Ya saya juga nggak punya asuransi. Saya pernah punya asuransi Pak, tapi akhirnya berhentilah. Walaupun pakai sistem syariah tapi banyak masalah. Nah, tapi secara hukum intinya kalau kita masih melanjutkan, nah itu tadi cara bagaimana menyelesaikan klaim asuransi. Nah kenapa Pak klaim asuransi ini dianggap bermasalah? Dalam arti ya, kenapa dia seperti seakan bermasalah dalam konteks waris? Karena itu tadi munculnya setelah seseorang meninggal. Kalau ini asuransi kematian maksudnya ya, ini asuransi kematian. Ya. Baik, ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga jemaah sekalian, harta ini jangan dulu disebut harta waris ya, dengan syarat dipastikan tidak tercampur dengan harta milik orang lain. Nah, di antara yang seringkali di masyarakat kita ada kecampuran ini Pak adalah harta suami atau istri, ya, dan harta di antara rekanan kita Pak, partner bisnis atau misalnya lembaga-lembaga di mana kita aktif di situ ada terhimpun uang yang harus kita pegang, misalnya bendahara RW, bendahara kelurahan gitu ya, bendahara masjid. Nah, ini wajib dipilah dulu ya, mana yang milik almarhum, mana yang milik pihak lain. Termasuk dalam ini harta suami istri Pak, karena yang jadi masalah itu begini Pak. Ini saya kasih contoh kasus ya, ini pernah ada yang nanya tentang Ustaz, ini ada suami istri sudah meninggal dua-duanya. Tapi nggak tahu tuh di rumah itu hartanya tercampur nih antara suami dan istri. Nggak punya anak. Nah, jadi ketika suami istri ini meninggal Pak, dia nggak punya anak. Orang tua udah meninggal. Yang ada tinggal apa? Saudara. Nah, bagaimana cara membagi harta warisnya? Apakah harta waris dari suami istri ini Pak langsung diberikan kepada saudara mereka? Pertanyaannya saudara yang mana? Saudara suami atau saudara istri? Dan yang kedua Pak, sebelum kita bicara hak dari saudara masing-masing yang meninggal, harus dipilah dulu mana harta suami, mana harta istri. Kenapa? Karena ahli waris karena saudara suami bukan ahli waris istri. Sebagaimana saudara istri bukan ahli waris suami. Jadi jangan sampai nih yang bukan ahli waris malah kemudian mendapatkan harta waris yang bukan pewarisnya. Nah, disitulah kemudian antara suami istri ini ketika dia meninggal, keluarga masing-masing mereka harus menyelesaikan dulu pemilahan harta antara suami dan istri. Nah, pemilahan harta ini Pak ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah bisa jadi ketika dikumpulkan diinventarisir, harta antara suami istri ini jelas kepemilikannya Pak, karena ada bukti kepemilikan. Misalnya rumah ada sertifikat, ya, mobil ada sertifikat. Nah, maka untuk yang seperti ini jelas itu milik yang diatasnamakan. Tidak disebut sebagai harta gonogini 50%, ya. Nah, ini kalau antara suami istri jelas kepemilikannya siapa. Tapi kalau misalnya Pak di dalam rumah itu rupanya hartanya nggak jelas karena nggak ada bukti kepemilikan. Contoh misalnya nih Pak, saya tanya nih Pak, saya pernah nanya tapi saya tanya lagi. Kulkas sama televisi di rumah punya siapa Pak? Bu, ranjang di rumah punya siapa Bu? Lemari kayu jati punya siapa? Nah,
Punya mertua, punya mertua. Kalau punya mertua maka kalau diwariskan itu beda lagi nanti. Nah, jadi artinya ini kan aset-aset Pak yang sebenarnya kalau nanti dinilai itu masih punya nilai yang cukup tinggi kan? Ya. Maka dalam masalah ini ya mudahnya kalau seandainya tidak ada bukti kepemilikan ya sudah disebut harta gono gini. Yang nanti dibagi 50%. Artinya 50% untuk ahli waris suami, 50% untuk ahli waris istri. Padahal bisa jadi jamaah sekalian, sebelum kita membahas itu pun kalau dalam hukum waris akan diselesaikan dulu sebenarnya, Pak. Siapa yang meninggal lebih awal antara suami atau istri? Karena yang yang meninggalnya belakangan itu masih tetap berhak dapat warisan dari yang pertama gitu ya. Tapi kan kadang di masyarakat kita seringkali terjadi, Pak, sudah meninggal dua-dua baru ngomongin hartanya gitu kan. Nah, ini padahal bisa jadi ada yang meninggal lebih awal, hartanya diwariskan dulu kepada yang kedua. Nah, setelah itu baru kemudian kepada masing-masing ahli waris. Tapi ya terlepas itu semua, intinya adalah yang namanya harta waris harus tidak tercampur. Jangan sampai diwariskan kepada ahli waris yang bukan milik almarhum. Maka kita kalau diamanahkan sesuatu dari harta, Pak, dicatat dengan baik ya. Jangan sampai, dan dicatatnya itu kita punya manajemen pencatatan yang baik, dan jangan ditunda-tunda ya, karena kita tidak tahu Pak kapan ajal akan mendatangi kita ya. Kita tunda-tunda, tiba-tiba qadarullah meninggal ya. Sampaikan saja apa adanya kepada keluarga, ini harta ini, nah itu rumah yang di sana dijaga ya, nah itu tanah di sana dijaga ya. Anaknya bilang, kenapa Pak dijaga? Ya itu bukan punya bapak, jangan diapa-apain gitu kan. Nah, jadi informasikan apa adanya gitu ya. Mana yang punya bapaknya, mana yang bukan gitu ya. Nah, jadi harus tidak boleh tercampur. Dan yang keempat jamaah sekalian, yang keempat adalah harta ini sudah dikeluarkan kewajiban-kewajiban yang muncul sebelum berstatus harta waris. Nah, jadi harta waris itu Pak adalah fase terakhir dari harta almarhum yang diberikan kepada ahli waris. Setidaknya ada tiga fase yang mana harta itu harus diselesaikan dulu sebelum diwariskan. Hal ini seperti diisyaratkan di dalam surah An-Nisa ayat 12 di mana Allah berfirman mim ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Ya, jadi diwariskan kepada ahli waris sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dibayar hutang-hutangmu. Artinya jemaah sekalian, sebelum berstatus sebagai harta waris, setidaknya ada tiga hal yang harus ditunaikan. Yang pertama adalah biaya pengurusan jenazah. Jadi biaya pengurusan jenazah itu Pak, itu bukan ditunaikan dari harta keluarga. Pada dasarnya itu adalah kewajiban dari almarhum dari hartanya. Misalnya gini Pak, ada orang misalnya dia lagi nyicil pembelian kapling kuburan di Sandiaga Hill. Di sana boleh nggak nyicil Pak? Hah? Harus cash atau boleh nggak nyicil? Atau kuburan mana yang mahal itu Pak? Al-Azhar ya. Ada yang daerah kalau kita sering ke Cikampek itu kan sebelah mana tuh? Sebelah kanan ya. Ada di tol pinggir tol itu kan. Nah, itu kan mahal juga tuh harganya Pak. Itu harus beli cicil atau harus beli cash atau boleh cicil Pak? Ada yang punya kuburan di sana? mungkin KPR kan gitu. Mungkin KPR gitu. Jadi lewat pembiayaan bank misalnya kan. Nah, tapi rupanya Pak belum selesai pembayarannya qadarullah meninggal. Nah, maka dalam hal ini Pak, kalau keluarga kemudian mau ya, itu diselesaikan dulu pembayaran kuburan itu. Siapa yang menyelesaikan Pak? Harta waris almarhum, bukan dari keluarga ya. Tapi kalau misalnya nih keluarganya nggak mau Pak, akhirnya dijual lagi, boleh nggak? Boleh nggak itu? Artinya kebetulan meninggal di tengah jalan gitu kan, sebelum diselesaikan. Padahal almarhum pengennya dikuburkan di situ Pak. Gitu ya. Boleh nggak itu nggak jadi dibeli Pak? Karena berharap keluarga dapat warisan yang banyak misalnya. Jawabannya nggak boleh Pak. Itu jatuhnya adalah hutang nanti. Artinya itu jatuhnya hutang almarhum yang harus diselesaikan oleh harta waris almarhum. Jadi nggak boleh dibatalkan oleh siapa? Keluarga. Kecuali misalnya almarhum bilang Pak ya, kalau misalnya saya meninggal maka sangkut paut KPR itu dianggap batal. Atau Pak, atau ada alternatif berikutnya Pak. Kalau di masyarakat kita sekarang ada. Kecuali kalau misalnya ada asuransinya. Nah, jadi kan biasanya kalau ada orang punya pembayaran KPR, dia punya asuransi, otomatis
lunas gitu kan. Nah itu alhamdulillah. berarti kemudian keluarga almarhum sudah tidak usah capek-capek menyelesaikan pembayarannya. Nah itu. Jadi tergantung bagaimana nanti gambarannya. Tapi intinya Pak, itu harus diselesaikan selama almarhum tidak memberikan pesan khusus ya. Sebab itu adalah termasuk hutang atau bisa jadi tertunaikan hutangnya karena dia meninggal. Jadi sekali lagi pengurusan jenazah ini diambil dari harta waris ya. Harta waris adalah harta yang tinggalkan ya oleh almarhum, bukan harta keluarga. Tapi yang jadi masalah juga Pak di masyarakat kita adalah bagaimana pembayaran pajak kuburan. Kuburan ada pajaknya nggak Pak? Bukan pajak ya, istilahnya apa? Retribusi ya. Retribusi tahunan ya. Itu diambil dari uang siapa Pak? Almarhum masih bisa nggak bayar setiap tahun Pak? Ya nggak mungkin. Tapi yang bayar siapa? Nah kalau dalam masalah ini artinya Pak bisa jadi yang bayar keluarga, dan keluarga boleh mereka menyepakati sebagian harta almarhum itu dipakai untuk pembayaran retribusi itu. Nah itu jadi ini intinya sih mau ada pajaknya atau ada pengurusannya semuanya diambil dari harta waris sebelum dibagi-bagi waris ya, sebelum dibagi-bagi waris. Baik, yang kedua jemaah sekalian adalah hutang ya. Hutang ini ada dua, ada hutang kepada Allah, ada hutang kepada sesama manusia. Namun dalam hal ini jemaah sekalian, para ulama rata-rata atau mayoritas ya berpendapat mengatakan hutang manusia wajib didahulukan daripada hutang kepada Allah. Seandainya harta almarhum Pak dengan membayar hutang kepada manusia habis dan ada hutang kepada Allah yang belum tertunaikan, maka didahulukan hutang manusia. Tapi kalau seandainya dua-duanya bisa ditunaikan bersamaan, itu lebih bagus. Nah kalau hutang kepada manusia kita insya Allah tahu. Tapi yang kita maksud dengan hutang kepada Allah itu seperti apa contohnya Jamsan? Zakat. Zakatnya zakat siapa nih? Zakat pewaris atau zakat ahli waris? Atau pertanyaan yang mungkin seringkali ditanyakan Pak, ada nggak sih zakat atas harta waris? Zakat atas harta waris. Kalau pajak ada nggak Pak? Pajak harta waris? Ada. Harta waris saja dipajakin Pak. Nah ini perlu diluruskan dulu Pak istilah zakat harta waris ini ya, karena pemahaman masyarakat kita ini kadang rancu. Kalau yang dimaksud jemaah sekalian zakat harta waris itu adalah zakat almarhum yang belum dia tunaikan setelah jatuh tempo pembayaran, maka wajib ditunaikan karena sebagai hutang kepada Allah. Misalnya nih ya, almarhum misalnya Pak punya harta cash ya, kalau 100 juta sekarang malah belum wajib zakat Pak kalau sekarang. Kalau dulu wajib zakat, sekarang 100 juta malah nggak wajib zakat. Berapa sekarang nisab zakat Pak? 85 gram emas. Sekarang 1 gram emas itu 1.500.000 ya. Berarti 85 gram itu sekitar, kalau tidak salah Pak, sekitar 115 juta. 115 juta. Ya. Padahal kalau kita bicara pajak Pak, pajak itu kapan kita seorang punya kewajiban pajak? Kalau dia punya penghasilan berapa? 60 ya? Punya tabungan 60 juta setahun apa ya? Nah, berarti berat bayar pajak atau bayar zakat? Nisab pajak 60 juta Pak. Nisab zakat 115 juta loh. Jadi ada orang misalnya Pak punya uang 200 juta, berarti kan sudah masuk nisab ya. Nah, ketika 200 juta ini Pak dia miliki, misalnya sekarang ini bulan Jumadil Awal tahun 1445 Hijriah, berarti kan dia akan bayar zakat 2,5%-nya kan tahun 1446 Hijriah di bulan sekarang Jumadil Akhir ya. Ya, dibayar di Jumadil Akhir 1446 Hijriah. Meninggal Pak di bulan Muharram. Nah, meninggal di bulan Muharram. Berarti kalau bulan Muharram sudah ketemu belum Jumadil Akhir? Belum. Muharram itu kan bulan pertama. Jumadil Akhir itu bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Akhir, bulan kelima ya. Jadi meninggalnya bulan Muharram Pak, padahal jatuh tempo wajib zakatnya di bulan kelima. Maka wajib zakat nggak dia? Wajib nggak ditunaikan 2,5% dari uang yang dimiliki almarhum ini? Nggak wajib. Kenapa? Karena belum wajib zakat. Jadi keluarga dalam hal ini tidak ada kewajiban menunaikan zakatnya sebagai hutang kepada Allah. Tapi kalau misalnya begini Pak, sudah masuk jatuh tempo bulan Jumadil Akhir. Setelah Jumadil Akhir berarti bulan Rajab ya. Bulan Rajab. Nah awalnya Pak, mungkin bisa jadi almarhum ini berniat, saya mau bayar zakatnya nanti di bulan Ramadan saja.
Ya, mau bayar zakatnya di bulan Ramadan, padahal dia harusnya sudah wajib di bulan Jumadil Akhir, Pak. Belum masuk Ramadan, bulan Sya'ban meninggal. Nah, maka dalam hal ini dia sudah menunaikan belum zakatnya saat masih hidup? Belum kan? Niatnya kan bulan Ramadan mau dia tunaikan kan? Meninggalnya di bulan Sya'ban. Nah, maka dalam hal ini wajib ditunaikan zakatnya 2,5%. Karena dia sudah wajib zakat dari sejak bulan Jumadil Akhir. Meninggalnya di bulan berikutnya. Nah, maka wajib ditunaikan zakatnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan salah satu bentuk hutang kepada Allah. Tapi ini bukan zakat ahli waris, Pak, tapi zakat pewaris yang belum ditunaikan karena keburu meninggal. Ya, termasuk hutang kepada Allah, Pak. Misalnya adalah almarhum ini misalnya sakit ketika bulan Ramadan, dia tidak puasa. Tapi sakitnya bukan karena tua, Pak. Sakitnya ya sebenarnya dia masih muda, masih ada kemungkinan sehat dan masih ada kemungkinan akan mengqadha puasa. Ya. Nah, tapi kemudian, Pak, qadarullah sakitnya semakin parah. Ya, dia nggak puasa selama 1 bulan Ramadan, sakitnya semakin parah setelah Ramadan, qadarullah meninggal. Berarti kan apa yang wajib ditunaikan oleh keluarga, Pak, dari orang yang meninggal punya hutang puasa ini? Ada dua pendapat di kalangan ulama ya. Ada yang mengatakan boleh dibayarkan dalam bentuk qadha puasa. Qadha puasa. Jadi nanti keluarganya mengqadha puasanya, Pak. Kalau dia punya hutang puasa 30 hari, alhamdulillah dia punya 30 anak, nah, masing-masing 1 anak, Pak. Ya, maka semakin banyak anak semakin mudah mengqadhanya. Ya. Tapi qadha puasa tidak mesti dilakukan oleh anak, Pak. Bisa jadi dibagi-bagi ke anaknya, ke istrinya, ke saudaranya, boleh aja gitu ya. Dan tidak mesti qadha puasa dilakukan oleh 1 orang. Ya, boleh aja lebih dari 1 orang. Ini pendapat yang pertama. Karena Rasul bersabda, man mata walahu siyam shoma anhu waliyuh. Barang siapa meninggal dia punya hutang puasa ditunaikan oleh walinya. Nah, tapi ada yang berpendapat, Pak, kewajibannya bukan puasa namun adalah bayar fidyah. Ya, fidyahnya itu adalah kalau 30 hari dia tidak puasa karena sakit, Pak, dibayarkan fidyahnya berapa nilai fidyahnya? Tahu fidyahnya, Pak? 1 mud. Nah, 1 mud itu sama dengan 1/4 zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu nilainya 2,5 kilogram, sebenarnya 1 mud itu nggak nyampe 1 kilogram. Tapi sebaiknya dibulatkan lah, anggaplah 1 kilogram. Berarti kalau 30 hari tidak puasa 30 kilogram. Nah, ini pembayaran fidyah ini tadi, Pak, diambil dari harta siapa? Harta keluarga atau harta almarhum? Harta almarhum. Nah, jadi maka almarhum keluarga akan membayarkan fidyahnya ini lewat harta yang ditinggalkan oleh almarhum. Jadi kita belum ngomongin warisnya dulu nih, Pak, masih menyelesaikan urusan dia dulu ya. Nah, begitu juga dalam hal ini ketika dia punya hutang kepada manusia, ya ditunaikan juga dari harta almarhum. Nah, bagaimana, Pak, kalau misalnya dia punya hutang kepada manusia tapi hartanya nggak cukup untuk bayar hutang? Hutangnya lebih banyak daripada harta warisnya. Nah, itu gimana ditunaikan bayar hutangnya, Pak? Nah, yang jadi masalah sendiri, Pak, dalam masalah hutang kepada manusia ini, ya ini salah satu kesalahan ahli waris, menunda pembayaran hutang almarhum dengan alasan almarhum sudah tidak lagi tersisa uang cashnya. Padahal bisa jadi almarhum masih punya aset berupa rumah dan tanah. Nah, di sini, Pak, tidak boleh keluarga ahli waris menahan-nahan rumah dan tanah yang ditinggalkan oleh almarhum untuk nanti dimiliki oleh mereka sebagai ahli waris, tapi menunda pembayaran hutang almarhum. Dalam arti, Pak, dalam hal ini keluarga wajib membayar hutang almarhum meskipun itu harus dengan menjual asetnya. Kecuali kalau misalnya, Pak, ahli waris kemudian ingin misalnya begini, ya udahlah kita bayarkan dulu pakai uang kita sebagai ahli waris. Kalau dalam bahasa Jawa disebut dengan disusui dulu, Pak, gitu ya. Dibayarkan dulu kepada yang punya piutang. Nanti ketika bagi waris, sebelum rumah itu dibagi waris, ketika mau dijual, maka hasil penjualannya itu diberikan dulu kepada yang tadi bayarin hutang. Nah, sisanya baru dibagi-bagi kepada ahli waris. Nah, itu tekniknya kayak gitu. Jadi intinya yang banyak salah di masyarakat kita itu, Pak, menunda pembayaran hutang almarhum dengan alasan almarhum tidak meninggalkan uang cash. Padahal dia punya aset yang bisa dijadikan sebagai pembayaran hutang. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, Pak, bagaimana kalau hutangnya itu memang betul-betul lebih besar daripada harta waris? Semua asetnya sudah dijual, Pak, masih ada hutang. Semua asetnya masih ada hutang. Nah, itu siapa yang bayar hutangnya?
Prabowo. Ini kalau di media sosial pada nulis, tanya ke tim sosmed Gerindra. Kalau menurut saya pernah sempat membaca Pak ya, kalau di hukum perdata kita Pak, keluarga wajib membayar. Artinya keluarga almarhum ini dituntut untuk membayar. Ya, kalau di perdata kita. Tapi kalau pakai hukum Islam Pak, sebenarnya keluarga almarhum tidak wajib membayar. Betul, ditunaikan oleh negara. Pak Prabowo dan itu, maksudnya negara bertanggung jawab itu bayar hutang masyarakatnya gitu ya. Nah tapi dari mana negara kemudian mengambil kas untuk pembayaran hutang ini? Nah, bisa lewat zakat. Bisa lewat zakat. Kenapa zakat Pak? Sebab di antara 8 mustahik zakat itu ada ghorimin, yaitu orang yang punya hutang. Jadi artinya negara dalam hal ini bisa kemudian mengambil dari baznas ya atau bazda gitu ya untuk membayarkan hutang untuk membayarkan hutang almarhum ya, diambil dari zakat masyarakat atas dasar nama atau atas nama ghorim gitu. Jadi tidak mesti mengambil dari APBN atau APBD, nggak mesti ya, bisa diambil dari baznas dan bazda ini tadi. Nah ini kalau negara mau menyelesaikan itu ya, pertanyaannya ya, itu tadi yang dipakai hukum apa? Kira-kira mana yang kalau kita banding-bandingkan Pak, kira-kira yang diharapkan masyarakat yang mana Pak? Hah? Keluarganya yang bayar atau negara bayar lewat zakat? Mana coba? Nah ini udah sampaikan aspirasi kita ke negara Pak, biar nanti ini goal nih salah satu kan nggak masalah kan kita, artinya kita menyampaikan aspirasi sebagai umat Islam untuk kita menjalankan syariat Islam ya lewat konstitusi kan boleh-boleh saja kan. Ya kita sampaikan ke anggota legislatif kita ini bagaimana hutang masyarakat muslim ini dibayar oleh negara lewat zakat gitu. Nah, jadi situ coba bayangkan Pak kalau ada aturan ini dibuat di negara kita Pak. Saya pikir mau berapa periode pun Pak Prabowo minta dapat itu Pak. Nah, jadi maka ya tapi ya kita menyampaikannya secara konstitusional ya. Baik, dan yang terakhir jamaah sekalian, setelah hutang kepada Allah dan manusia, kalau almarhum sempat ya saat hidupnya membuat wasiat, ini wajib ditunaikan sebelum ahli waris membagi harta waris. Tapi Pak, Islam sangat adil ya, Islam sangat menjaga kemaslahatan ahli waris. Wasiat pun tidak boleh lebih dari sepertiga. Di satu sisi Pak, wasiat tidak boleh untuk ahli waris. Karena ahli waris nanti akan dapat secara hukum waris. Apalagi kalau misalnya wasiat diberikan kepada sebagian ahli waris Pak, berpotensi menimbulkan konflik antara semua ahli waris. Karena seakan-akan almarhum ini tidak adil kepada keluarga yang ditinggalkan. Nah, maka hukum pertama dari sisi wasiat adalah peruntukan wasiat tidak boleh untuk ahli waris. Kata Nabi, la wasiat ahli waris, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Dan yang kedua Pak, untuk menjaga hak dari ahli waris nilainya tidak boleh lebih dari sepertiga. Nah, contohnya seperti apa wasiat itu jamaah sekalian? Bisa dalam wujud amal Pak. Misalnya almarhum sebelum meninggal dia buat wasiat. Nah, nanti kalau bapak meninggal, sepertiga harta yang bapak tinggalkan kalian jadikan sebagai misalnya wakaf untuk bangun masjid. Nah, itu termasuk wasiat. Ya, atau misalnya wakaf untuk fasilitas masyarakat misalnya, itu wasiat. Ya, atau termasuk dalam hal ini Pak, yang namanya wasiat itu adalah dia punya hubungan baik dengan seseorang Pak, misalnya anak angkat ya, atau anak tiri, menantu, mertua, yang mana mereka bukan ahli waris, tapi mereka punya hubungan baik misalnya, maka dia buat wasiat, nanti harta yang aku tinggalkan sepertiganya untuk anak angkat atau untuk siapa yang bukan menjadi ahli waris. Nah, maka itu dibolehkan, tapi tidak boleh lebih dari sepertiga. Termasuk Pak yang boleh menerima wasiat ahli waris yang tidak dapat hak waris karena terhalangi. Nanti akan kita bahas tentang hukum ahli waris. Contoh misalnya siapa Pak? Ahli waris yang terhalangi. Saudara. Almarhum punya anak laki-laki Pak. Almarhum punya anak laki-laki. Dia punya saudara atau dia punya keponakan. Ya, selama almarhum ini masih punya anak laki-laki, maka seluruh ahli waris ke samping Pak, saudara, keponakan, sepupu itu tidak dapat hak waris. Padahal kalau dia tidak punya anak laki-laki, saudara dapat. Nah, namun ketika ada kondisi di mana dia terhalangi oleh ahli waris terdekat, ya maka dia kan nggak dapat hak waris. Dalam hal ini dia bisa menerima wasiat. Nah, tapi kalau seandainya Pak setelah dibuat wasiat rupanya dia menerima waris, batal wasiatnya secara hukum. Nah, jadi maka wasiat ini didahulukan sebelum
pembagian harta waris. Nah, setelah selesai 3 hal ini jamaah sekalian, barulah yang tersisa disebut apa? Harta waris. Nah, ketika harta ini disebut harta waris, Pak, diberikan kepada ahli waris sesuai dengan hukum waris yang nanti akan kita bahas, siapa yang dapat setengah, sepertiga, seperempat dan seterusnya. Dan harta waris ini ketika sudah diserahkan kepada masing-masing dari ahli waris, Pak, tidak lagi dia disebut sebagai harta almarhum. Artinya pertanggungjawabannya sepenuhnya di tangan ahli waris. Nah, disitulah baru pertanyaannya, Pak, adakah zakat atas harta waris? Ya, berarti di sini kan bukan lagi zakat pewaris ya, tapi zakat atas harta siapa? Ahli waris. Jawabannya tergantung. Tergantungnya apa, Pak? Kalau si ahli waris ini ketika dapat warisan, lalu warisan itu nilainya mencapai nisab dan dimiliki selama 1 tahun, berarti dia wajib zakat. Tapi kalau dia dapat harta waris, Pak, mungkin mencapai nisab, namun tidak bisa diandapkan selama setahun. Dia dapat warisan, Pak, nilainya 1 miliar, masuk nggak nisab? Masuk kan nisabnya 119 juta, 1 miliar masuk, Pak. Tapi nggak nyampe seminggu, Pak, udah habis itu bayar hutang. Siapa yang bayar hutang, Pak? Ahli waris. Ahli waris punya hutang gitu ya. Ahli waris punya hutang, nggak sampai seminggu habis itu hartanya untuk dia bayar hutang, Pak. Berarti dia wajib nggak bayar zakat dari 1 miliar itu? Nggak wajib. Kenapa? Dia tidak bisa mengendapkannya selama 1 tahun. Karena definisi kaya di dalam Islam itu, Pak, definisi orang kaya di dalam Islam itu yang bisa mempertahankan hartanya di atas nisab dalam waktu 1 tahun. Jadi kalau cuma lewat aja seminggu, Pak, itu nggak disebut orang kaya. Jadi jangan flexing harta yang bukan kita miliki. Nah, ini banyak orang udah pamernya seminggu, Pak, setelah itu dia ngutang kemana-mana. Nah, ini orang ini nggak disebut kaya ini ya. Ini pura-pura kaya namanya, Pak ya. Jadi yang kaya itu bisa mempertahankan hartanya dalam waktu 1 tahun yang disebut dengan haul di dalam fikih zakat ya. Baik, nah jadi ini barulah disebut harta waris, dan ketika dia menjadi harta waris diserahkan kepada ahli waris. Baik, mungkin jamaah sekalian, sebenarnya saya meniatkan satu lagi membahas tentang rukun ketiga nih, Pak, tapi karena waktu juga yang membatasi kita, ini udah mau jam 1, biar nggak gantung, mungkin kita bahas pembahasan ahli waris di pertemuan berikutnya, karena ini sebenarnya pembahasan yang paling agak lumayan ribet dan banyak harus menghafal itu, Pak, adalah ahli waris ya. Dan nanti biar konsentrasinya bagus, biar sekalian juga mikirin ya posisinya di mana ini kan. Maksudnya gini, Pak, mikirin tuh gini, wah kalau bapak saya meninggal kira-kira saya sebagai apa gitu kan, kalau saudara saya meninggal sebagai apa gitu ya. Nah, itu kan banyak tuh pikirannya kemana-mana nanti kan. Nah, itu kalau keponakan saya meninggal saya sebagai apa, istri saya meninggal itu sebagai apa. Nah, itu nanti harus banyak kita menghafal siapa saja ahli waris. Karena yang namanya ahli waris, Pak, tidak selalu berposisi sebagai anak. Yang disebut ahli waris itu selalu berposisi sebagai anak. Tergantung dilihat siapa yang meninggal. Kalau yang meninggal suami, berarti bisa jadi ahli warisnya berstatus sebagai istri. Kalau yang meninggal seorang saudara, Pak, berarti ahli warisnya juga berstatus sebagai saudara. Kalau yang meninggal seseorang yang disebut kakek, maka yang akan mendapatkan hak waris disebut cucu. Ya, jadi tidak selalu dia posisinya adalah anak atau suami atau istri. Itu tergantung siapa yang meninggal dan kita di posisi apa. Nah, nanti silakan, Pak, diinventarisir keluarga kita siapa aja. Nah, ini saya posisinya sebagai apa. Jadi ini biar nanti di data yang meninggal siapa lebih di antara mereka gitu. Jangan-jangan setelah kita data gitu kita yang meninggal lebih awal, Pak. Ya, itu udah qadarullah lah gitu. Nah, makanya nanti pembahasannya mungkin lebih panjang nanti insyaallah ya. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau bertanya, Pak, sebelum kita tutup? Khususnya terkait dengan harta waris, udah jelas? Tinggal murojaah nanti kalau dilihat videonya ya. Cukup? Nggak ada pertanyaan jamaah sekalian? Cukup ya? Nah, cukup ya, karena kenapa kita katakan cukup? Karena hartanya belum siap dijadikan harta waris. Jadi makanya pada nggak nanya. Baik, mungkin ini yang bisa kita bahas ya. Mudah-mudahan manfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.